Selamat bergabung kembali dalam proses pembelajaran diklat untuk operator CNC. Nah, pada kesempatan ini adalah menyelesaikan tugas 2 atau tugas dari sesi 2, kelanjutan dari tugas sesi 1, yaitu penggunaan toolpad. Langsung saja untuk penggunaan toolpad, itu nanti informasinya ada di view Google Operations Manager. Nah, ini adalah aplikasinya. Ya, ini yang dapat kita gunakan selama nanti penggunaan toolpad. Nah, langkah awal nanti di properties, kemudian stock setup, kemudian kita tentukan untuk select corner atau area pengerjaannya, select corner. Ini area kerjanya di sini saja sampai ini. Kemudian tebal material kita asumsikan 20 saja. Kemudian kita oke. Nah, kalau kita lihat secara isometris seperti ini. Kita kembalikan. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah toolpad ada di sini. Nanti yang kita gunakan ada contour, drill, pocket, dan face. Yang pertama adalah face atau facing. Ini juga sesi 2 toolpad. Oke. Kemudian di sini alurnya. Ini alurnya adalah susulan sampai sini, selesai. Klik OK. Kemudian toolnya kita gunakan end mill saja, diameter 12, ini diameter 20. Di sini tidak ada untuk tool name, diameter dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, kita bisa select library tool. Kemudian kita cari flat end mill, berarti end mill cutter diameter 12. Di sini adalah nomor urutan nomor, ini kita ganti di angka 1. Kemudian offset, oke, lihat saja. Kita lanjut ke cut parameter. Nah, cut parameter ini parameter pemotongan, ini one way. Yang sering kita gunakan itu zigzag, ya, zigzag atau 9 way tidak masalah. Ini one way, kemudian one pass, dinamik, ya, nanti zigzag saja. Zigzag. Nah, nanti kita lihat zigzag itu seperti apa. Nah, kemudian di depth of cut tidak usah karena depth-nya hanya 1. Linking path di sini kita tuliskan kalau 25 itu terlalu panjang, ya, terlalu tinggi, kita masukkan 10 saja. Fit plane-nya juga terlalu tinggi, ini 2. Kemudian ini absolute. Kemudian depth-nya di sini karena facing cukup 1 mili, diharapkan nanti bisa kena semua karena ke bawah ini minus 1. Kita klik OK. Nah, ini adalah cutter, alur cutter atau alur potongnya. Kita cek dulu, kita pandang isometri. Pengecekan ada di sini simbol ini, ya, verify select operation. Kita select. Nah, kemudian kita play. Nah, terlalu cepat tulisannya, bisa pelan-pelan mainkan di sini. Terus kemudian kita play. Berulang coba. Kita lihat. Ini sisa. Depan atau belakang, kanan kiri, kirinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah facing. Kita lanjutkan untuk pocket, ya. Kita pocket dulu untuk ini langkah kedua, ya. Langkah kedua itu kita pocket, nah, toolpad, kemudian pocket. Nah, area kerjanya itu yang sebelah ini aja.
yang ini ya, rectangle shape kotak ini ya. Coba kita lanjutkan tool holder, cutternya tetap 12, cutting parameternya climbing. Oke, kemudian untuk wrapping ini constant overlap saja, stopper distance ya, stopper distance ini kita tuliskan tidak saja. Kemudian finishing tidak perlu. Depth of cut itu nanti depth-nya itu 3 mili ya, 3 mili. Oke, kita hitung di sini bisa 2 dulu, nah, terus 1. Oke, nggak masalah. Leading parameter karena 25 itu terlalu tinggi, kita 10, ini juga 2 saja. Kemudian depth-nya itu 3 itu berarti minus 3. Cek saja untuk langkah kedua, pocketnya kita posisikan isometri biar bisa kita lihat ini sudah dicentang. Langkah kedua. Untuk langkah yang ketiga adalah tutup pocket. Kita posisikan di sini untuk pocket lingkaran yang sebelah sini. Nah, kita kliknya. Terus kemudian ini pocket. Terus kemudian toolnya masih sama. Parameter climbing, kemudian wrapping final, depth of cut oke, sama. Thinking parameter ini 10.2, depth-nya juga oke. Ini sama. Kita cek lagi, kita simbol ini, kita posisikan isometri, kita cek ya. Lingkarannya. Oke. Ini adalah langkah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat itu adalah pembuatan kontur. Pembuatan kontur untuk yang ini. Nah, untuk yang ini kita cek toolpad, kontur masih menggunakan cutter ya, cutternya sama merahnya ke bawah. Nah, ini dari sini sampai ke bawah. Ini kita oke. Kemudian ini kontur, toolnya cutter end diameter 12 masih sama. Cut parameter tidak perlu diubah. Depth of cut karena depth-nya itu 5 mili. Nah, ini depth of cut masih murah, ini 2, 2, 1 jadi 2 mili, 2 mili, 1 mili. Oke, breakthrough multifaces 1 ini tidak usah, atau kita isi saja untuk nomor 1 itu nanti misalnya 5 mili. Oke, kemudian spacing setengah mili, ini 2.
minus nomor 2 ini. Oke. Kemudian linking parameter 2 sama 25 10 tracknya, kemudian depthnya itu 5 mili, berarti 5 mili itu minus 5. Alurnya seperti ini. Kita cek, untuk di sini posisikan isometri, lihat seperti apa. Ya, cukup. Kita lanjutkan lagi karena di sini tadi terlihat ada sisa kontur yang kedua. Sekarang kita buat kontur yang sebelah sini. Bentar. Nah, di sini ada R5-nya. Tadi kan di sini ada sisanya ya. Kita cek dulu. Nah, di sini ada R5, ada jumper. Ups, ini jumpernya belum ada. Kita beri dulu saja jumpernya. Di sini jumper 2 mili ini. Nah, jumper. Di sini 2. Oke. Kelupaan itu jumpernya belum dibuat. Nah, sekarang untuk proses selanjutnya penggunaan toolpad untuk kontur juga, kontur yang sebelah sini. Lanjut ke sini. Nah. Oke. Kontur. Toolsnya karena di situ N5, kita gunakan diameter 10. Kita cari di select library and mill, flat and mill diameter 10. Flat and mill 10. Nomor 1. Berarti nomor 2. Oke. Kita cek dulu lagi ini parameternya ya. Kemudian itu proses linking parameter sama ini 25 10, depthnya 10 berarti minus 10. Oke, kita cek dulu untuk yang isometri, kita posisikan.
Oke, ya bagus. Nah, ini dari proses 1 sampai 5 kita cek semua. Misalnya ini kita klik, kemudian ini kita play saja di sini. Yang facing yang lingkaran. Nah, sudah selesai ya untuk yang ini dari kontur dan pocketnya. Sekarang selanjutnya untuk pembuatan thread dan juga untuk alur ya. Langkah selanjutnya untuk langkah 6 adalah pembuatan tab, yaitu tab M5. Nah, itu nanti kita drill dulu ya, kita NC, kemudian kita drill dulu. Ini ada area kerjanya, kita pilih dulu untuk toolpad-nya, kita pilih drill, kemudian ini kita select poin-poinnya ada di sini, kita paskan center, ini juga center, di sini center, sini center semua. Ada 6 ya, kemudian ada 7 juga. Kemudian kita oke, kemudian muncul toolnya itu nanti untuk yang ketiga ini ada spot drill diameter 10 atau NC drill. Kemudian cut parameternya drill counter bore ya, drill counter bore karena ini NC, jadi hanya ujungnya saja yang ditenggelamkan untuk penyayatan. Kemudian linking parameter kita cek juga, retract-nya tidak saja 10, ini top of stock-nya 0 aja biar aman. Depth-nya mengarah ke bawah itu berarti -2. Oke, yang ini adalah area-areanya. Kemudian kita drill ya, kita drill. Coba kita lihat seperti apa. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sudah oke. Kemudian kelanjutannya juga sama nanti untuk twist drill ya, karena kita latihan kita buat lagi ya, meskipun sama tapi kita biasanya kita copy dan edit. Nah, itu sebenarnya lebih mudah karena ini proses pembelajaran, maka saya ulang saja biar paham benar. Kita ulang lagi di sini.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Kemudian di sini drill. Toolnya adalah twist drill. Berarti ini bukan spotter. Kita cari di sini twist drill diameter 4,2 karena M5 diameternya. Drill diameter portrait berarti lebih kecil dari ukuran ulir metrisnya. Kita pilih. Oke. Ini nomor 4. Terus nomor 4. Dan ini cut parameter back drill seperti apa. Nah, ini harus naik turun ya back drillnya atau chip break. Kita ambil back drill saja untuk mengeluarkan chip ya. Selalu keluar. Kemudian linking parameter 10, 0. Nah, depth-nya berarti di sini diameter ya. Depth-nya 11,24. 11,24. Nah, coba kita lihat nanti seperti apa. Kita isometri. Nah, ini terjadi kesalahan, kita lihat saja dulu. Kita hapus saja karena tidak mengukur. Parameternya. Nah, ini harus minus, kurang tanda minus, jadi tidak ke bawah. Oke, jadi tidak ke bawah, justru ke atas. Ini adalah hasilnya. Oke, untuk selanjutnya untuk pembuatan alur. Sebelum langkah pembuatan alur, kita harus menyelesaikan dulu bidang ini, ada lubang atau proses threading karena baru hanya NC. Nanti langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang diameter 4,2 untuk drill portrait untuk menjadi M5. Nah, ini kita selesaikan dulu sampai dengan proses, berarti tambah 2 proses dengan metode yang sama tapi tinggal toolnya yang berbeda. Berarti setelah NC kemudian drilling dan threading. Nah, setelah kita menyelesaikan proses NC drill, kemudian drilling diameter 4,2, kemudian threading atau pembuatan ulir. Nah, kita cek dulu, kita verifikasi apakah benar. Ini adalah NC, kemudian ini drilling, kemudian yang terakhir di sini adalah threading. Ini adalah untuk proses threading, ada 3 tahap. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita akan membuat
alur. Kita posisikan pandangan atas. 3 alur ini kita buat dengan kontur. Kita pilih toolpad, kontur, kita pilih alurnya, jalurnya, kemudian kita oke. Nah, toolnya, toolpad type itu kontur ya. Kemudian toolnya kita pilih 6, end mill cutter diameter 6. Kemudian bitrate ini kita buat rendah saja karena cutternya diameternya kecil. Kemudian cut parameter, karena ini berada di tengah ya, ini maka di off kan. Nah, ini di off kan. Kemudian depth of cut ini kita bertahap saja, kita pakai ini setengah mili ya, kita gunakan 0,5 ya. 0,5 terakhir 0,3. Oke, kemudian lead in out, karena ini pembuatan alur, lead ini out ini kita matikan. Ini dimatikan, kemudian break tidak perlu, ini juga tidak perlu, tidak usah. Kemudian linking parameter, retract-nya kita kasih 10. Kemudian feed plane-nya itu 3. Nah, jangan lupa depth-nya itu 3 mili, karena ke bawah maka minus. Kita cek. Nah, ini jalurnya. Ini jalur penyayatannya, kita uji lagi. Pilih isometri pandangannya. Kemudian videonya kita buat pelan saja sambil kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, ini adalah tahap terakhir untuk pembuatan tugas sesi 2. Nanti untuk yang terakhir, karena ini kita tiap pengerjaan itu kita simulasikan, coba kita akan simulasikan untuk semua proses dan benda kerjanya bentuknya seperti apa, hasil akhirnya dengan dimensi yang seperti ini atau soalnya seperti ini ya. Kita lanjutkan, coba kita cek semua, kita centang videonya pelan saja, nanti ada kalanya saya percepat. Facing, kemudian pocket yang pertama, pocket yang kedua, kontur yang pertama, ini adalah NC, kemudian drilling, ini adalah threading, alur 3 alur. Oke, ini adalah keseluruhan proses dari tugas diklat sesi kedua tentang penggunaan toolpad.
Sekian dan terima kasih.